Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. Kali ini gue bakal ngobrol bareng sama salah satu anggota Gajah Mada yang pernah jadi pengurus pusat di Jack Mania. Yuk ikutin gue terus. Oke, kita sekarang sudah bareng sama Bang Sandy nih. Bang Sen, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bang Sen mau nanya-nanya nih. Iya. Kan sekarang liga lagi diberhentiin nih. Tanggapannya gimana tuh Bang Sen? Oh, kalau tanggapan gue sih untuk liga saat ini ya sebenarnya sih bisa berjalan. Kita ngikutin sistemnya Eropa seperti Italia, Inggris itu tanpa penonton bisa. Iya bisa. Dan PSSI juga udah mengeluarin peraturan, setahu gua setiap klub liga kalau supporternya datang itu akan kena sanksi pemotongan poin. Iya, pemotongan. Sebenarnya udah jelas tadi, tapi kita berhalangan dengan namanya demokrasi Indonesia yang saat ini lagi rame di Republik kita ini, pilkada serentak. Itulah kendalanya sulitnya untuk liga. Kalau bagi gua supporter satu negara kalau nggak ada liga itu hampa. Satu musim ada nggak ada liga itu hampa. Pastinya itu mah. Karena gua sendiri bagi gua liga itu obat untuk stres. Selama ini gua kerja 8 jam bahkan bisa sampai 9 jam, ketika ada liga gue bisa nonton, walaupun meskipun lagi pandemi ini nontonnya di layar kaca. Bagi gue tuh hiburan ya, udah hiburan banget. Iya, jadi disayangkan kalau sampai liga ini tidak berjalan sih gitu. Ya Bang Sen, awal mula mengenal Persija itu tahun berapa sih? Awal mulanya mengenal Persija SD kalau nggak salah ya. Gue juga agak-agak lupa, tapi gue baru mengenal Persija itu dari layar kaca. Layar kaca, belum ke stadion-stadion tuh? Belum, karena umur gue mungkin belum mencukupi untuk masuk ke tribun. Dan itu juga belum ada yang mengajak. Gue kenal Persija itu dari sepupu gue. Dulu sepupu gue kenalnya sama Persija Tim. Dulu dia ngebela jadi penontonnya Persija Tim. Gue dikenalin, tapi gue cuman ya sekedar pendengar lah. Oh ada loh sepak bola di Jakarta gini. Nah disitulah gue mulai mencari tahu. Waktu itu ada orang keagungan pas Kecebokan apa, pokoknya dekat outlet dah, yang sekarang ada outlet di Gajah Mada. Itu temen gua SD namanya Dani, nggak tahu sekarang manusianya kemana. menghilang. Ternyata dia udah pernah nonton Persija langsung ya sama teman-temannya di daerah, karena mungkin daerahnya lebih rame gitu ya lebih pribuminya lebih ini. Karena kan kalau gue Mangga Besar, emang gue jujur di Mangga Besar itu minim untuk suka sepak bola. Jarang banget ya. Ya jadi itu dong dari awal mulanya gue kenal sama Persija, tapi kenalnya begitu doang sih, nggak terlalu ini. Pertama kali buat kartu anggota Jack Mania tahun berapa tuh? Pertama kali gue buat kartu anggota, seingat gue itu KTA pertama kali. KTA gue itu ditandatangani sama Bung Danang. Tahunnya gue lupa, kalau nggak salah 2006 atau 2007 lah. Itu kaos anggota pertama kali gue punya itu masih ada sampai sekarang. Bahkan di tahun 2008 atau 2009 gue ke Diklat Ragunan, gue nonton Persija latihan. Di kala itu ada beberapa pemain termasuk Aliudin, masih ada Aliudin. Di situ gue minta tanda tangan, happy banget. Seru ya? Pertama kali banget gue itu.
ketemu pemain Persija. Langsung lagi kan? Iya. Seru tuh. Pertama kali tuh gua tuh 2006 kalau nggak salah dah gua bikin kartu anggota antara 2006 2007 lupa. Awal bisa masuk ke pengurusan The Jackmania itu gimana ceritanya tuh bang? Oh, awal masuk dari pengurus Persija itu di tahun 2000 berapa ya? Gua pas lulus sekolah, yang seingat gua pas gua lulus sekolah 2010 akhir lah kalau nggak salah. Itu Korwil, Bang Mardan, yang awalnya gua tahu cuma namanya Mario. Dulu anak-anak taunya namanya Mario. Mario bukan Mardan ya? Yeah. Mario, karena dulu gue pernah main sama anak-anak kampung Jawa, karena kan dia asli situ. Itu panggilannya Mario bukan Mardan. 2010 kayak sih gue ditelepon sama Korwil. Akhir 2010 gue ditelepon, dikasih 3 bidang. Waktu itu Korwil ngomong. Apaan aja tuh? Bidang sekret, bidang acara, korlap. Nah, di situ gua masih mikir, nggak langsung oke atau iya atau setuju. Gua ngomong, ya udah Will, gua pikir dulu, karena posisinya gua habis lulus sekolah. Di satu sisi gua juga udah ngelamar kerja, ya kan? Takutnya berbentrokan sama gue dipanggil kerjaan atau gimana. Akhirnya gue tekanin ke Korwil, kepengen tahu gue bidang acara itu seperti apa, korap itu seperti apa, sekret itu seperti apa. Korwil di situ ngejelasin korap kerjanya seperti ini, bidang acara seperti ini, dan sekret seperti ini juga dijelasin semua sama Korwil. Nah, di situ gue bilang ya udah, gue pikir-pikir lagi. Yang dipilih apa tuh jadinya? Akhirnya gue milih bidang sekret karena gue berpacu sama gue sekolah lulusan AP kantoran. Iya. Jadi pikiran gue nyambung. Masuk ya? Ya kalau korap, postur gue waktu itu masih kecil, AP sekarang juga kecil sih. Kecil-kecil imut.